Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Sony Hartono. Bagaimana kabar Sobat KSC semua? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dalam kesempatan kali ini saya telah bersama Pak Robi Saiful Ubed. Bagaimana kabarnya Pak Robi? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya masih lancar? Alhamdulillah. Ini masih jam pagi ini. Masih pagi, masih lama ya sudah sudah jam puasa. pagi kali. Oke. Baik, dalam kesempatan kali ini ya, tadi kita sudah membahas terkait macam-macam market. Nah, kali ini Pak Robi mau menyampaikan konsep terkait entry dan exit. Ya, exit market. Bagaimana itu konsepnya? Oke, langsung saja Pak Robi, silakan. Baik, terima kasih Mas Sony ya. Jadi sebenarnya pertemuan kali ini ya kita melanjutkan dari materi yang kita sampaikan sebelumnya mengenai external environment analysis. Nah, pada pertemuan kali ini kita ingin lebih mengeksplor konsep entry dan exit suatu organisasi bisnis ya. Yang pertama konsep entry-nya ya. Pertama, apa sih yang disebut dengan entry market itu gitu ya. Jadi entry market itu ya namanya entry ya masuk. Artinya apa? Ada organisasi bisnis yang memutuskan untuk mulai masuk ke dalam sebuah market gitu ya. Kemudian apa resikonya entry sebuah organisasi bisnis ini pada incumbent atau pada existing companies yang sudah ada di market itu sebelumnya? Yang pertama jelas akan terjadi pertempuran ya untuk memperebutkan market share di sebuah market gitu. Jadi contohnya kalau kita tahu dulu pernah ada persaingan antara produsen Toyota ya, Mas, dan kemudian produsen mobil Eropa seperti Ford gitu ya. Nah itu ketika kita melihat ya bagaimana kedatangan perusahaan Eropa, mobil Eropa masuk ke Indonesia, nah itu menjadi permasalahan tersendiri bagi perusahaan incumbent atau dalam hal ini tadi contohnya Toyota gitu ya. Kenapa? Karena jelas market share dari Toyota itu akan menjadi terkikis gitu ya. Nah selain itu, selain market share, maka incumbent atau perusahaan existing itu akan menderita adanya price competition gitu, karena dia tidak bisa melakukan decision untuk menentukan harga itu semau mereka, karena kita tahu sudah ada perusahaan lain yang masuk ke dalam market mereka, sehingga minimal ada dua itu yang diderita oleh incumbent, Mas. Jadi adanya price competition dan juga adanya pengurangan dari market share. Iya, menarik sekali ya strategi untuk masuk ke existing market yang mungkin sudah padat ya rivalitas di situ. Ya. Seperti halnya kayak perusahaan air mineral dalam kemasan itu dulu kan Aqua ya. Ya, nah betul. ini ada Le Mineral masuk. Betul. Dan ternyata sambutan pasar kayaknya bagus. Nah itu mungkin apa yang kita bisa pelajari dari Le Mineral entry-nya ke pasar air kemasan ini gimana, Mas Robi? Ya, jadi kalau kita melihat kasus Aqua dengan Le Mineral gitu ya. Nah, Le Mineral ini masuk jadi gini, teorinya ketika sebuah perusahaan itu masuk ke dalam sebuah market itu dia bisa saja merupakan perusahaan yang baru, benar-benar baru dia masuk ke market gitu. Atau perusahaan yang sudah ada lama dan kemudian dia melakukan ekstensifikasi atau diversifikasi produk. Nah, produknya itu salah satunya menyasar ke market yang lain. Nah, itu bentuk entry-nya. Nah, kalau konsep Le Mineral ini perusahaan baru atau dia memang perusahaan lama yang dia punya diversifikasi? Ya, perusahaan baru. Perusahaan baru ya. Berarti jenis yang pertama tadi, Mas. Kalau dilihat dari jenis yang pertama itu berarti kita melihat bahwa nantinya akan ada barrier to entry. Nah, ini
materi yang Hmm. cukup menarik ya, barrier to entries, karena perusahaan nantinya akan berusaha menggunakan structural strategy ya, dan juga menggunakan strategi yang lain untuk menghambat adanya perusahaan baru yang masuk ke market mereka. Tapi untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya, Mas, terkait barrier ya, barrier to entry. Oke, baik. Itu tadi penjelasan Pak Robi terkait exit entry ya, strategi dari sebuah perusahaan. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi sobat KSI semua. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.